Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelumnya, silahkan mengisi presensi pada link yang telah Ibu share di grup WhatsApp. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam akhlak. Akhlak itu ada yang masih ingat dibagi menjadi berapa? Baik, benar, akhlak itu terbagi menjadi dua, akhlak wada'i dan akhlak islami. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Kemudian pengertian akhlak kemarin itu adalah apa, anak-anak? Baik. Pengertian akhlak itu kemarin adalah budi pekerti. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang memahami induk-induk akhlak terpuji. Di sini kita akan mempelajari tentang hikmah dan ifah. Yang pertama adalah pengertian hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah kebijaksanaan pendapat atau pikiran yang bagus, atau juga perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Maksudnya adalah hikmah itu adalah setiap perkataan yang benar dan menyebabkan perbuatan yang benar pula. Hikmah itu seperti ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, kebenaran dalam perbuatan dan perkataan, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Jadi apabila kita itu telah cukup mengerti dalam ajaran agama, maka kita tidak hanya mengetahuinya saja, tetapi kita juga harus mengamalkannya pada kegiatan sehari-hari kita. Kemudian tidaklah cukup dalam mengamalkan ajaran agama itu hanya dengan Al-Quran saja, tetapi juga harus dengan Al-Hikmah atau juga As-Sunnah. Kemudian orang yang dianugerahi Al-Hikmah adalah orang yang mempunyai ilmu mendalam dan mampu mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan. Dan juga orang yang benar dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan al-hikmah itu adalah mengetahui hakikat suatu perkara dan kemudian mengamalkannya. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian ifah. Di dalam PPT sudah tertuliskan pengertian ifah adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik atau juga bisa diartikan kesucian tubuh. Maksudnya di sini adalah ifah itu memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Ifah juga diusahakan untuk memelihara kesucian diri atau menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Maksud dari ifah sendiri ini adalah memelihara dari kesucian diri dan segala hal yang merendahkannya. Kemudian kita lanjutkan ke dalam dalil dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tentang hikmah. Quran Surat An-Nahl ayat 165 tentang anjuran memiliki hikmah. Ibu bacakan ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksud dari ayat tersebut yaitu serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Maksudnya kita itu harus menyeru kepada jalan Tuhan, kepada jalan Allah dengan tutur kata yang baik, dengan perbuatan yang baik, dan pelajaran yang baik pula. Hikmah dalam berdakwah pun tidak terbatas pada makna perkataan yang lemah lembut,
tetapi juga harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai perkara dan hukum-hukumnya, sehingga dapat menempatkan seluruh perkara tersebut pada tempatnya. Nah, contohnya seperti dapat menempatkan perkataan yang bijak, kemudian dapat memberi nasihat pada tempatnya, kemudian dapat menempatkan sikap yang tegas. Yang kedua adalah dalil tentang ifah. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 33 tentang kesucian panca indera. Nah, di sini ibu bacakan ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Nah, artinya adalah, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah Allah menganjurkan kita untuk menjaga kesucian diri kita apabila kita belum mampu untuk menikah. Nah, menikah itu termasuk dalam kesempurnaan ibadah. Namun apabila kita belum mampu untuk menikah, maka kita diharuskan untuk menjaga kehormatan diri kita, menjaga kesucian diri kita agar terhindar dari fitnah dan tuduhan. Dan kemudian apabila kita telah menjaga kesucian diri kita, maka Allah akan memampukan kita dengan karunia-Nya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan keutamaan hikmah. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran. Nah, tadi pengertian hikmah itu adalah tutur kata yang baik. Nah, apabila kita sudah bertutur kata yang baik, melakukan perbuatan yang baik pula, maka kita akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan melaksanakan dan membela kebenaran, karena apa yang kita lakukan itu sudah baik. Kemudian yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Nah, kita sudah melakukan perbuatan yang baik, bertutur kata yang baik, kita sudah tahu perbuatan-perbuatan yang baik itu, dan kita harus menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai bekal utama. Nah, kemudian mampu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini kita itu berkomunikasi dengan beragam pendekatan dan bahasa yang baik pula. Apabila kita sudah menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, maka akan terjadi komunikasi yang baik pula. Kemudian memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, memiliki semangat juang yang tinggi ini karena kita sudah melakukan hal-hal yang baik, kita akan memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang terakhir, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan. Nah, selanjutnya adalah keutamaan dari ifah. Keutamaan ifah yang pertama itu selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Nah, maksudnya adalah kita itu harus memilih teman yang akhlaknya baik. Apabila kita memiliki teman yang akhlaknya kurang baik dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan bisa terjerumus ke akhlak yang kurang baik pula. Kemudian selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, dan berpakaian yang islami. Nah, maksudnya di sini adalah kita diharuskan untuk memakan makanan yang halal dan meminum minuman yang halal. Apabila ada teman kita yang mengajak kita untuk makan dan minum yang haram, maka kita harus bisa mengontrol diri dan juga tidak boleh memakan makanan haram tersebut. Kemudian menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluannya. Kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan agar tidak terjadi fitnah. Kemudian tidak berhalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, di sini jelas tidak diperbolehkan ya untuk berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, karena ditakutkan nanti akan menimbulkan fitnah. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, baik, jika sudah paham,
Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan mencatat apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, dan juga silahkan menghafal dalil tentang hikmah dan juga ifah. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kemudian Ibu akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.